Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, para penonton, para santri yang hadir pada malam hari ini di Pondok Pesantren Darul Adqiyah, dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini memberikan kita semua limpahan inayah dan keberkahannya kepada kita semua, sampai kita pada malam hari ini alhamdulillah Allah memberikan anugerah kepada kita semua untuk bersama-sama melanjutkan pembahasan salah satu kitab karangan Al-Imam An-Nawawi At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Setelah mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita bersama-sama bersama para santri kita sekarang pada malam hari ini juga alhamdulillah sekarang para santri Darul Adqiyah juga sudah mulai aktif untuk belajar sambil kita pengajian belajar dars At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran bersama para santri kita di sini, sebelah kiri dan sebelah kanan saya dan di depan saya. Juga para pemirsa yang budiman, mari kita bersama-sama melanjutkan kembali pelajaran kita. Pada malam hari ini kita akan membahas pelajaran pertama dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Sebelum kita memulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada khususnya kepada Imam An-Nawawi, kemudian kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, ya, dan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kehidupan kita dengan banyak kemanfaatan, ya, dan banyak melakukan kebaikan. Lihadhihi niyyah wa likulliyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti saya harap para santri untuk bisa memiliki kitab ini, karena kitab ini sangat sungguh luar biasa bagi orang-orang yang akan mendalami ilmu Al-Quran. Apalagi kalian adalah menghafal Al-Quran, maka sangat penting, malahan wajib hukumnya untuk mempelajari kitab ini untuk mengetahui tentang kelebihan-kelebihan, fadilah dan keutamaan-keutamaan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Kenapa ini penting? Misalnya kita ketahui, karena dengan mengetahui hal-hal seperti ini yang ada di dalam kitab ini, maka itu akan semakin menambah semangat kita, semakin menambah semangat kita untuk menghafal Al-Quran. Kemudian tentunya bukan hanya semangat, tentunya dalam setiap yang kita lakukan dari setiap huruf dari Al-Quran itu, tentunya kita akan semakin meyakini bahwa
Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan yang kita lakukan dari setiap huruf yang kita baca dari Al-Qur'an. Itu hanya dibaca, belum dipahami. Belum kemudian setelah dipahami maknanya, tafsirnya, belum lagi termasuk mengamalkan ayat-ayat itu. Tentunya lebih besar. Al-babul awal, bab yang pertama, fi atrafin min fadilatil tilawatil Qur'an wa hamalatihi. Ini bab yang pertama di kitab At-Tibyan ini. Dulu pernah saya ajarkan di Nurul Hakim, ini cuma macet ya. Tapi enggak tahu karena waktu yang tidak memungkinkan. Tapi akan kita ulang dari awal tentang bab yang pertama, tentang beberapa bagian daripada keutamaan orang yang membaca Al-Quran wa hamalatihi, dan orang-orang yang membawanya. Maksudnya membawa Al-Quran itu maksudnya adalah Al-Quran itu ada pada dirinya. Hamalatihi juga termasuk di sini orang-orang yang menghafal Al-Quran. Karena tidak zahirnya kan membawa sesuatu. Tapi yang dimaksud di sini adalah membawa dalam di makna, yani bil ma'ani, membawa dengan makna bahwa Al-Quran itu ada di dalam diri dia, bahwa seakan-akan bahwa Al-Quran itu sudah menyatu dengannya. Nah, makanya di sini apa fadilahnya? Al-Imam Nawawi menulis dalam pembukaan kitabnya di sini, beliau menulis surat Fatir di ayat 29 sampai ayat 30 ketika berbicara tentang kelebihan orang-orang yang membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Di beberapa pertemuan yang lalu di bulan Ramadan ini sudah kita bahas ayat ini dan sudah kita tafsirkan malahan sebelumnya ya. Tapi sekarang kita akan membahas dengan secara singkat saja ya, bahwa di dalam Al-Quran juga salah satunya ada di dalam ayat ini menjelaskan tentang salah satu fadilah orang-orang yang membaca kitabnya Allah. Apa kitabnya Allah? Al-Quran. Kitabnya Allah yang telah diturunkan ke dunia itu berapa? Ada enggak? Apa yang pertama? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Yang dimaksud di sini adalah Al-Quranul Karim sebagai penyempurna kitab-kitab yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua nabi dan rasul. Maka di Al-Quran ini yang paling sesuai dan diterima oleh zaman. Dia tidak akan luntur oleh zaman. Apa kata Allah? Yang pertama adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Nah, innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran. Ini hanya membaca ya. Belum bilang yaqra'un, yatlu itu membaca. Wa aqamus shalah, ini tidak akan saya perpanjang. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang mendirikan salat. Kemudian syarat yang ketiga wa anfaqu mimma razaqnahum. Orang-orang yang berinfak, rajin bersedekah dari sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Maka di antara tiga ciri ini, ya, di antara tiga ciri ini itu apa katanya Rasulullah? Yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang mengharap suatu perdagangan yang tidak terhingga, yang tidak ada habisnya. Jadi salah satu yang akan kita bahas di sini adalah tentang membaca Al-Quran. Maka dia tidak pahami tentang bahwa membaca Al-Quran zahir hanya mendapatkan lelah doang. Kalau tadi lelah doang apa yang mau. Nah, dia ukur kamu pegawaian ini. Ya, dia ukur pegawaian kamu duduk minat duri, kalau naikkan, atau nyebret. Kemudian setelah selesai kamu mau upah langsung.
Jangan ukur Al-Quran seperti itu, karena Al-Quran itu lebih daripada itu. Jadi dengan saat baca Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran harus kamu yakinkan di dalam diri, bahwa ada janji Allah dari setiap baris dan ayat yang dibaca di dalam Al-Quran ini. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka dengan selalu mendawamkan membaca Al-Quran di dalam dirinya. Bagaimana cara membaca ya? Proses kalian menjadi santri atau para pemirsa ketika berada di sini, maka gunakanlah sebaik-baiknya untuk menghafal Al-Quran. Gunakanlah sebaik-baiknya itu. Karena apa? Itu tanda salah satu orang-orang yang akan mendapatkan perdagangan yang tidak ada habisnya. Ya, perdagangan yang tidak terhingga. Kalau perdagangan dunia, ya, namun perdagangan dunia pasti dia punya akhir. Dia ada habisnya. Sekarang saya berjualan, nanti habis dia. Bisa jadi juga akan rugi. Tapi bagi orang-orang yang membaca Al-Quran ikhlas karena Allah Ta'ala tanpa tujuan duniawi, maka Allah akan memberikan mereka perdagangan yang tidak terhingga. Kalau perdagangan yang tidak terhingga, berarti dia tidak bisa terhitung. Jangan hitung masalah ganjaran yang akan diberikan oleh Allah kepada dengan saat rajin membaca Al-Quran. Jadi kamu selaku wanita misalnya, dengan yang lain sibuk nonton TV, sibuk dengan kegiatan duniawinya. Alhamdulillah kamu termasuk selaku jadi santri DT terpilih untuk membaca Al-Quran, belajar Al-Quran. Karena dari begitu banyak pemuda, anak-anak santri atau bukan santri seri DT, mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmatnya. Maka pertama kali kamu harus bersyukur kepada Allah, kamu orang-orang seperti terpilih. Apa terpilih? Terpilih untuk mendapatkan perdagangan saat tidak terhingga. Dia enak nane rasanya. Dia enak nane. Dia di masa depan. Bukan hanya ganjaran di akhirat. Ganjaran dunia pun pasti mau. Karena Allah Subhanahu Wa Taala ketika seorang hamba yang memperhatikan kitabnya, mustahil Allah kemudian akan meninggalkan hambanya. Itu yang harus kalian tanamkan di dalam diri kalian. Ada yang bisa benar-benar tentu yakin tentang apa yang sedang kalian pelajari, apa yang sedang kita pelajari bersama. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kita lanjutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa rawaina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Abu Dawud, diriwayatkan juga Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah. Maka statusnya hadis ini hadis sahih. Hadis itu karena ada beberapa tingkatan hadisnya. Maka hadis ini adalah hadis sahih yang semakin memperjelas fadilah dengan saat belajar Al-Quran. Khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama al-Qur'ana, orang-orang yang belajar Al-Quran, wa 'allama, dan orang-orang yang mengajarkannya. Ya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kalian diberikan kesempatan untuk belajar Al-Quran. Dan suatu saat nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada ilmu kalian, kemanfaatan, dan kalian harus mengajarkan ilmu kalian kepada orang lain. Seperti sekarang saya ini misalnya, ya. Sekarang saya posisi sedang mengajarkan kalian hadis-hadis Rasulullah tentang keutamaan Al-Quran. Suatu saat nanti ketika kalian sudah mampu mengemban tugas itu,
dan ilmu kalian sudah mumpuni, pasti kalian akan saya suruh untuk mengajarkan adik-adik kalian apa yang saya ajarkan malam ini. Begitu. Jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang diberikan kesempatan kamu nih selalu jadi santri dan semua pemirsa yang budiman dimanapun berada adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan untuk belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari maknanya, menghafalnya, tafsirnya, dan semua yang berkaitan tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Setelah itu kalian bisa, kemudian kalian mengajarkannya kembali kepada orang lain nanti. Maka jangan pernah bosan. Dedek boya bosan. Sampai tepiran malah mana sampai mati ya. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada yang sajari ahli Al-Quran. Dedek selalu kena aku pendak menghafal Quran. Aku pendak membaca Al-Quran. Lalu sampai benar-benar berarti terputus jari, terputus rahmat Allah, inayah Allah itu. Malah yang harus kita canangkan berdoa di dalam setiap sembahyang, di dalam diri setiap napas kehidupan. Tapi yang kedua, ya Allah, mudah-mudahan aku tetap istiqomah di dalam Al-Quran. Nah ini kamu jadi santri, atau kalau kamu yang beriman dimanapun berada. Sekarang kita jadi santri. Ya. Suatu saat nanti Allah akan menambah kesibukan kalian. Lemak merari, kemudian sendiri dari mana, kemudian tugas. Tidak akan mungkin santang sama anak ya tukul seluruh hanya tinggal ngaji mana tidur. Ya. Pasti lemak ya. Berombok kegiatan. Maka bagaimanapun sibuknya nanti kalian ataupun semuanya, jangan sekali-kali nanti kemudian meninggalkan Al-Quran. Malah bersyukur lewat kamu lalu sampai selesai mondok, selesai ngaji itu ajaran Al-Quran itu adik-adik walaupun hanya cara membacanya saja. Apalagi ditambah kancing cara mengamalkannya, cara memahaminya itu lebih sempurna. Apa yang membuat kita semakin bersemangat untuk belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran itu? Ya hadis Nabi Muhammad nih. Apa hadis Nabi Muhammad nih? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian. Berarti lamun kena sebaik-baik kalian dinarak pancen pada kebaik. Dinarak balik pancen pada. Istilahnya makna sebaik-baik berarti baik dia paling atas sebaiknya. Dia kan terbaik. Misal apalah istilahnya pegawai sana baik, sak paling baik di antara sak baik-baiknya adalah dengan sak belajar Al-Quran, baiknya dengan Al-Quran. Ia dua mandi mere rajin belajar Al-Quran, ia dua mandi mere menghafal Al-Quran. Maka sangat rugi bagi orang-orang yang Allah berikan kesempatan kepada mereka untuk mengaji Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kemudian dia tidak menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk memperdalam Al-Quran. Itu jelas? Robi jelas? Nah, kadang-kadang kami nanya live, nih itu harap Robi saya putra. Selain. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a as-safrati al-kiram al-barah, walladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa yatata'u fihi wa huwa 'alayhi shaqqun lahu ajran. Rawahu al-Bukhari wa Imam Muslim An-Naisaburi fi sahihihima. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua yang diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Berarti diriwayatkan juga hadis ini oleh Imam Abu Dawud
diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Berarti ada beberapa imam ahli hadis yang meriwayatkan hadis ini sampai kepada derajat sahih. Derajat sahih. Jadi istilah mengenai kalau hadis itu dia bilang sahih, maka tidak ada keraguan lagi kita untuk bisa menolaknya. Karena di dalam hadis itu ada yang namanya ilmu kritik hadis, ada ilmu rijalul hadis, ada istilah kritik matan. Matan itu mengkritik isi hadis itu. Ada kritik rijalul hadis, mengkritik para rawi-rawi yang ada yang membawa hadis itu. Ya, maka derajat hadis ini sahih karena pertama diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis yang tidak tertolak rawinya, yang tidak tertolak periwayatan hadisnya. Siapa mereka berdua? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya? Bahwasanya alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa wa'ilun bihi masafratil kiramil barah. Itu orang-orang, ya. Dengan orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia pandai dalam membacanya. Dan mudah-mudahan ada dalam diri kita, mudah-mudahan oleh kamu selaku. Dan dia pandai. Wa huwa mahirun bihi. Misal Muhammad Irfan, dia bagus cara membaca Al-Quran, tajwidnya bagus, ya. Fasahahnya bagus, tahsinnya bagus, nah, suaranya mungkin kayak seluruh Nabi Daud. Kemudian mahirun ditambah lagi dia misalnya bisa menerjemahkannya, dia paham maknanya, dia paham hadis, dia paham tafsir-tafsirnya. Ini mahirun. Ini hanya, maka apa kata Rasulullah di dalam janjinya? Ma'as-safratil kiramil barah. Mereka besok orang-orang yang ahli Al-Quran, pintar dalam ilmu Al-Quran, pintar menghafal, bacaannya bagus. Misalnya Muhammad Safari pintar tilawah, mudah-mudahan memang mesti pintar oleh hafalan ya. Akunin bersama para malaikat yang mulia, yang baik-baik. Nah, iya. Namun kita pintar Al-Quran. Di mana hadis ada nilai masih? Di mana selesai? Belum selesai. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajran. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan tertatih-tatih, terbata-bata, misal dari misal marak model saya udah benar ini terdang baca Quran. Misal marak satu-satu TPQ itu, ya dia pagi dok pintar nih. Oh, baik. Marak anak-anak TPQ masih hari batas A, hari bawah ini, ada 8 A, malah masih dia terbata-bata baca. Itu pun apa? Itu pun pasti dapat diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Rasulullah? Padahal dia punya usaha ingin menjadi orang baik, pintar baca Al-Quran. Cuma dalam biasa bisa diconga. Sebut sah nih. Sebut ha. Atau mungkin huruf tak salah. Atau misal waladhdallin waladdallin misal. Itu dia dapat berusaha di dalam mana? Di dalam hati. Buat baca di dalam hati. Lalu bibir di dalam gigi. Bibir di dalam gigi. Jadi dia tahu sebut huruf atau huruf lain. Nah, uang tak berusaha beraja karena dia berdua gigi, maka dia tahu sebut huruf-huruf sesuai maruni dan amanah. Itu pun falahu ajr.
maka mereka mendapatkan 2 kebaikan. Atau barak paku-paku menolak, atau barak masih beradah-beradah. Allah Subhanahu wa taala mendengarkan usahanya, akan diberikan 2 pahala. Jadi istilah di nara rugi terbaca Al-Quran berlebihan tentang. Tidak ada kata rugi kita baca Al-Quran berlebihan tentang selama kita tetap pecu beda berat. Tapi jangan marah sebagian dengan Allah. Aku jangan enggak tahu aja. Misal marah bagus, kamu masih ganteng misalkan. Misal marah hedar masih ganteng sholat misal. Kedua, hedar baca Al-Quran masih terbatu-batu, masih tidak sebut huruf. Dan kesempatan dia untuk berada Al-Quran masih terbuka lebar. Lalu aku menjawabkan hedar. Aku tidak dapat tahu Al-Quran, tidak ada masalah. Padahal kesempatan dia untuk belajar itu masih besar, masih terbuka. Maka kalau dia belajar Al-Quran, dia berdalam Al-Quran, maka berdosa. Ia kena nanti nampak lama. Aku tidak dapat pendek pintar Al-Quran, no, pahala. Tidak tahu nih tetap kamu pahala. Tidak. Tetap belajar Al-Quran sampai itu tahu pintar. Bahasa tim, pintar ini bahasa mulia. Nah, jadi malah mana? Jadi kesempatan terbuka lebar untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Lamun kita masih terbata-bata tentang bapak-bapak, ina-ina, apapun itu terbata-bata baca Quran, maka mendapatkan 2 pahala. Apalagi mak pintar sholat baca Al-Quran, huruf sholat, tilawah sholat, suara sholat, qasah sholat, tahsin sholat, dan semua tentang Al-Quran yang pintar, maka besok di hari kiamat ma'as safratil kiramil, mereka lewat di jurus kiamat bersama para malaikat yang mulia. So dia ingat zahir nana di dunia, pasti tidak ada nama di akhirat. Karena yang kembali itu semua ada di dalam hadis Nabi, ada di dalam Al-Quran, dan tidak boleh kita tidak percaya apa salah dalam Al-Quran. Tidak boleh kita tidak percaya apa salah dalam hadis, apalagi hadis-hadis sahih. Barang siapa saat mengingkari Al-Quran, mengingkari hadis-hadis Rasulullah yang sahih, dan mengingkari maka kafir hukum. No. Maka harus kita imani misalnya, pasti berkelema yang terbaik kebaikan, pasti kelema dalam kejadian khusus yang terbaik surga, pasti kelema. Maka jangan lihatnya ya. Itu beda kalau kita bakat si apa namanya si tadi, lalu terima bakat ya selalu. Lalu kita kalau bakat, aduh sakit. Ada di teman bakat, ada dengan selalu barang montok. Bisa. Dia bakat dengan Islam tentangnya. Beda-bedanya. Coba sekali trik coba. Baru tidak karena sah. Karena memang terjadi soal, karena pada masih siksa kubur, nikmat kubur di alam akhirat ini. Bagi dengan asal imam percaya soal nikmat dari kubur. Belum pernah tahu di dalam kubur jadi tidak, nasano. Memilih berjumlah banyak kemudian. Atau kemudian berjumlah masih bau. Ini nara masa. Lalu dia percaya siksa kubur. Lalu dia percaya si nikmat kubur berjulu mati kemudian. Kemudian di dalam hadis yang ketiga di dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sahabat Abi Musa Al-Asy'ari ini adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul atruja rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an mathalul tamrati la riha laha wa ta'muha hulwun wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'ana
mathalur rihanati rihuha tayyibun wa ta'muha murr wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul qur'ana kamathalil hamdalati laysa laha rihun wa ta'muha murr. Rawahu al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim. Riwayat ini adalah hadis sahih juga. Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadisnya Rasulullah bersabda tentang cerita sifat-sifat dianalogikan kanjil rasa atau buah-buahan. Yang pertama, perumpamaan dengan sahabat beriman. Perumpamaan orang-orang yang beriman yang selalu membaca Al-Quran. Kamu beriman deh? Meski beriman deh? Bilang untuk beriman. Hah? Mendapat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Nah, setelah menjadi rezeki pada diri beriman, baju baca. Setelah beriman, baju baca Al-Quran. Apa ini? Wahwa mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul Quran. Perumpamaan dengan sahabat beriman bagi setelah baca Al-Quran, baju-baju baca Al-Quran, baju-baju menghafal Al-Quran, baju-baju pelajari makna rahasia tafsir Al-Quran. Aku ini Rasulullah mathalul atrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Seperti buah-buahan atrujah. Anda ngerti ini apa? Tapi sifat dari buah-buahan atrujah apa sifat? Baunya baik, rasanya juga baik. Istilahnya embun, solah embun, rasa pun manis. Dengan tak kiasan bagi buah-buahan yang bawa ke Indonesia, merek durian. Durian itu lama 10-13 meter. Dia tahu sebut durian. Dia tahu sebut durian. Tuturin perlahan suara. Bangun durian kesun. Apalagi terbuka durian itu sering mantap. Begitulah perumpamaan dengan sahabat iman pesu baca Al-Quran. Jadi coba buktian aneh buah-buahan buktian coba sandi tahu. Sandi kamu baju baca Al-Quran. Contoh misal Wandi misalnya. Dia terkenal penghafal Al-Quran. Dia pahami maknanya. Kemudian akhlaknya juga baik. Bagaimana kita kiaskan embun? Cerita tutur lain. Oh, Wandi ngapal Quran, Wandi baju ni, dia solat. Dia boleh cerita, dia boleh cerita. Setelah terdatangin si dengan seorang Wandi ini, betul lah membaca Quran. Bu, subul penek ni. Maksud apa? Si solat membaca Al-Quran. Si solat membaca Al-Quran. Wandi cerita dia solat hafal Al-Quran. Setelah terdengar suara secara langsung, sering mari dengar. Jadi maksud apa? Menerah perumpamaan dengan sahabat iman. Apalagi dia pas baca hafal Al-Quran. Dan yang mengkisahkan ini, yang menganalogikan ini, sak misalannya dengan apa itu? Sak misalannya dari Muhammad SAW. Kemudian sifat kedua, ada safari sifat kedua. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'ana, dan perumpamaan orang-orang yang beriman. Contoh di safari ini perumpamaan orang-orang yang beriman tapi la yaqra'ul Qur'an, tidak membaca Al-Quran. Yesus salah wakil boleh cukup kalau disembahyang tak boleh ngaji. Dia tak boleh baca Quran cukup semua disembahyang. Yang penting cukup 2 kalimat syahadat bukan hanya baca Quran. Ini misalnya ia seperti at-tamrati la rihaha wa ta'muha kulmun. Marak model buah-buahan searat
at-tamrah. Apa sifat daripada buah-buahan tamrah no? Nara tamrah no arti kurma. Kurma no berember-emberuan kemai di dalam. Tak akan salah ruan kurma ajwa di dalam. Lagu-lagu mentetapkan dia manis. Memang tekun bahwa misal Muhammad Safari itu ia soleh. Lamun dinara Al-Quran maksud basun dia ngaji, basun dia sebagai hadis basun apa. Lalu dinara tertanam Al-Quran di dalam diri dengan memisah. Dia tidak menghafal Al-Quran, bacaan Al-Qurannya tidak baik, paham Al-Quran tidak. Lalu basun zikir, beriman, wah iya memang. Dan memang manis sebenarnya. Tapi apa nih? Dek nara beda anunya, beda apa namanya? Beda suasana dengan ahli Al-Quran kajian. Jadi buat sempurna safarino adalah setelah dia beriman baca Quran. Ada yang sampai ada yang seembun mai ketika masih terapatan mai. Ada yang saat ketika misalnya ingat santriwati sana ni teh. Nah, lalu dia cerita nampak tu lain. Bukan lain. Kemudian sifat yang ketelu. Wa mathalul munafiq, perumpamaan dengan munafik. Ini bahaya. Perumpamaan dengan sang munafik sabaca Al-Qur'an. Dengan munafik baca Al-Qur'an masih. Mudah-mudahan tidak ada rezeki. Amin. Mudah-mudahan juga tidak ada di para penonton semua ya. Apa sifat munafik dengan saat baca Al-Qur'an adalah madalul raihan, seperti buah raihanah. Dek apa ini? Apa ciri-ciri buah raihanah no? Rihuha tayyibun wa ta'muha mur. Embun doang solah. Lalu isi dia pahit. Embun doang solah lalu isi dia pahit. Pesun Al-Quran. Pesun berarti Al-Quran. Pesun dia dengan berarti tapi niat di dalam diri untuk mencari kesalahan-kesalahan yang ada di dalam Al-Quran. Dia ingin mendebat Al-Quran. Dia ingin mendalami Al-Quran, tapi niatnya untuk mencari kelemahan Al-Quran. Memang terkenal mesin dengan Allah dia nggak paham Al-Quran. Lalu di dalam diri dia munafik, dia ingin memusuhi Al-Quran. Maka itu tidak baik. Apa contoh lain? Apa contoh lain? Contoh sang munafik, pecun menghafal Al-Quran. Karena rajin dia menghafal Quran, belajar Al-Quran rajin. Akan tetapi dia munafik. Munafiknya gimana? Dia tidak benar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala. Dia membaca Al-Quran, belajar Al-Quran karena ada dengan nina. Atau sebaliknya dengan nina, rajinnya karena ada dengan ma'am. Atau niatnya duniawi. Maka itu tidak boleh. Itu tidak boleh dengan tujuan dunia. Ruan doang yang pintar sholat, tapi di dalam hatinya ada penyakit. Nah ini yang disebut dengan munafik. Antara zahir dengan batin itu menjadi sesuai. Jadi dua, kepada para pemirsa yang beriman, ini juga menjadi peringatan kepada kita semua agar khususnya kepada tiang pribadi dan kepada kita semua dimanapun berada, agar selalu di dalam membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan semua yang berkaitan tentang ilmu Al-Quran, agar selalu menghadirkan Allah, keikhlasan di dalam diri kita semua. Karena itu satu-satunya cara agar setiap apa yang kita lakukan ini akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah mathalul munafiqi la yaqra'ul Qur'an kamathalil humr. Nah, ini paling penting. Perumpamaan orang-orang yang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah-buahan hamdar. Apa sifatnya? Laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Pertama, dia tidak punya bau. Kedua, rasanya juga pahit. Apa contohnya?
Dia ada begini aku dengan terasa pahit. Buat jarak terserah lah apa yang selesai. Penting dia nggak setelah dia rasakan juga rasanya pahit. Iya paling lagi mana Pak? Istilahnya minimal di dalam sifat-sifat ini tentunya kita mau sifat yang pertama itu sifat yang terbaik. Tapi jangan sekali-kali menjadi sifat yang ketiga dan sifat yang keempat. Karena sifat yang ketiga dan sifat yang keempat itu sifatnya orang munafik, bukan sifat orang mukmin. Apa sifat orang munafik itu disebutkan di dalam Al-Quran di awal surat Al-Baqarah. Ya, jadi jangan, dan itu paling panjang anunya pembahasan tentang orang munafik. Karena orang munafik itu dengan orang yang beriman itu jaraknya bedanya sedikit. Orang beriman itu sholat, orang munafik itu juga sholat. Orang beriman itu membaca Al-Quran, orang munafik itu juga membaca Quran. Orang beriman itu juga menutup aurat dengan baik. Orang munafik juga menutup aurat dengan baik sebagian. Tapi yang membedakannya apa? Yang membedakannya itu adalah di isi hatinya. Yang satu ikhlas karena Allah Ta'ala, yang satunya dia tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Itu saja bedanya. Kalau pekerjaannya ya sama saja. Zahir pekerjaannya itu sama saja, tidak ada beda. Hanya saja yang berbeda itu di dalam hatinya. Makanya di dalam bab Islam itu ada yang namanya bab ihsan. Bab ihsan itu apa? Bab agar kita bisa memperbaiki diri, memperbaiki hati di dalam setiap pegawaian. Karena tidak adalah gunanya pegawaian zahir atau pekerjaan zahir ini kemudian tidak ditopang oleh hati yang baik. Yang terbaik cara kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, santri dan para pemirsa yang budiman dimanapun berada, adalah ketika zahir kita memang sudah baik, kita berusaha ikhtiar dengan cara terbaik zahiriahnya, kemudian kita memperbaiki, meluruskan niat kita, hati kita karena Allah Ta'ala. Maka dengan dua syarat ini kemudian insya Allah apapun yang kita lakukan, ya, entah itu sepertinya perbuatan duniawi, tapi ketika diniatkan karena Allah Ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala, maka semua perbuatan-perbuatan itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zahir baiknya perbuatan itu belum tentu akan bernilai baik nanti ketika hatinya itu kotor. Akan tetapi ketika ada perbuatan seperti ada makan, menutup aurat, atau kita mencari rezeki, kita ke pasar, kita ke sawah, itu kan pegawaian duniawi lah. Akan tetapi kita niatkan karena Allah Ta'ala di dalam kegiatan itu, maka itu akan berubah menjadi nilai ibadah. Itulah fungsinya niat. Niat itu kan fungsinya dua kan, untuk membedakan antara masih ingat fungsinya apa? Untuk membedakan antara adah dengan ibadah. Untuk membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Itu fungsi niat. Kebiasaan kita mandi, kalau tidak mandi bau, ya kan? Tapi ketika kita mandi, kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, atau berniat mandi, ya. Ada yang suci awak, misalnya, ada yang suci awak, bersih awak karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berubah mandinya menjadi ibadah. Lalu langsung dekat tangan segala macam dengan Bismillah, maka ibadah. Tidak akan jadi nilai ibadah. Dan fungsi yang kedua untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Itu fungsinya. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Apa perbedaan? Ingat berbeda. Kata waktu menurut. Subuh 2 rakaat. Sembahyang tahajud 2 rakaat. Atau qobliyah subuh itu 2 rakaat. Yang membedakannya itu apa? Niat. Waktu dan niatnya yang beda. Niatnya satunya niat karena qobliyah subuh, yang satunya niat sembahyang subuh. Yang satunya niatnya itu sebelum mengerjakan sholat atau qobliyahnya, yang satunya ketika mengerjakan sholat kewajiban waktu subuh. Jadi jelas, saya berdiri dan jelas saya dengar siapapun para pemirsa tentang, makanya di sana pentingnya antara niat.
Kalau pekerjaan kita sudah baik, maka perbaiki niat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adil, misalnya saya juga seperti ini. Tentu saya niatkan dulu karena Allah Ta'ala. Tidak ada niat-niat yang lain pada dia mobil. Nah, insya Allah besok lagi kita lanjutkan, besok malam insya Allah pelajaran At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ini ada beberapa hal yang kita jelaskan, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, para santri, para pesantren Darul Adqiyah dan para pemirsa yang budiman di mana pun berada. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan kepada kita, dan mudah-mudahan apa yang Al-Faqih sampaikan kepada semua pemirsa bisa menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.